Saat itu saya nggak terima. Saya sampai ngomong sama istri saya, kenapa orang jahat kok malah sehat, hidupnya enak. Di saat aku percaya pada Tuhan, aku malah sakit aku. Sempat, aku nggak usah mau gereja menewes. Buat apa? Karena dengan aku ke gereja, aku malah ikut pelayanan, aku ikut pelayanan tambah sakit. Saya berumah tangga selama 33 tahun. Ya, perkumpulan rumah tangga saya ya memang tidak pernah suatu kali kami ada masalah. Keadaannya itu kembali seperti semula dulu. Ya dulu itu sebelum kemo itu bengkak-bengkak di sebelah kiri itu bengkak-bengkak semua. Tambah sakit. Saya tahun 2023 divonis kanker nasofaring. Tapi pada saat itu saya nggak percaya bahwa saya kena kanker karena kondisi badan saya sehat. Saya nggak merasakan sakit apapun. Sampai dokter itu sampai saya ajak debat. Pada tahun itu saya masih bisa pergi-pergi keluar kota. Tapi setelah awal tahun 2024 kondisi badan mulai drop. Sekitar bulan Februarian itu mulai mata saya mulai nggak bisa lihat, mulai kabur. Terpaksa ya saya ngikuti saran dokter untuk harus dibiopsi untuk lihat kondisi kankernya posisinya di mana. Karena waktu tahun 2023 itu 8 dokter menyatakan saya sehat. Tapi kok ada satu dokter yang ngomong ini ada gejala seperti tumor, tapi tumor ini belum tahu ganas apa enggak. Di tahun 2024 ini ternyata setelah dibiopsi kondisinya kankernya ganas, dan dokter menyatakan bahwa ini kalau didiemin mungkin usianya nggak sampai 2 bulan karena waktu itu stadiumnya sudah tinggi dan mata sudah nggak bisa lihat. Bukan masalah nggak buta, tapi buram, saya nggak bisa nyetir, nggak bisa kemana-mana. Terpaksa sekitar bulan Mei itu saya jalani operasi untuk pemasangan alat kemopot yang ada di, sampai sekarang masih pakai saya 1 minggu dari Senin sampai Jumat itu 1 hari 5 botol. Jadi setelah kemo 5 hari saya 3 minggu pasti seperti orang koma, sampai kondisinya setelah kemo badan saya bengkak semua, saya gundul. Kemo yang kedua itu saya sebenarnya sudah mau nyerah karena pada hari yang kelima itu sampai kondisinya saya malam itu jam 2 malam antara sadar nggak sadar mama saya yang sudah meninggal datang semua ngajak saya pergi. Tapi saya masih punya tanggungan, anak-anak saya masih kecil-kecil, jadi saya harus semangat. Sampai sekarang pun kondisinya orang lain lihat ya, saya masih sehat. Karena buat keluarga saya kalau saya sakit, semua pasti sakit. Jadi sampai saat ini pun saya bertahan sampai Tuhan panggil saya. Untuk dokter kemarin kasih solusi itu cuma bisa di kemo, karena kalau dibelah koma, hilang ingatan, stroke, sama meninggal. Jadi saya empat-empatnya nggak ada pilihan lain ya, jadi nggak tak ambil. Saya jalani kemo, radiasi, terus yang terakhir ini saya jalani imunoterapi. Untuk jumlah kemo 100 ya mungkin, tapi sekarang ditambah imuno lagi 8 paket. Di tahun 2017 akhir kami sempat mengalami berpisah dengan suami. Anak-anak saya dengan saya keluar dari rumah karena ya sudah tidak kuat. Meskipun saya mengalami seperti itu, saya tidak sedikit pun menyalahkan Tuhan atau kecewa sama Tuhan, tetapi saya tetap pelayanan, tidak sedikit pun undur untuk pelayanan. Sekarang kami itu memang sudah kembali lagi rumah tangga kami. Kami semakin kesini ya semakin membaik. Terus tak tanyai juga, misal mau kembali itu nomor 1 yang saya tanyakan, apakah mau sekarang untuk ke gereja menerima Tuhan Yesus, apa mau? Ya ke gereja mau kalau sama mama gitu. Terus semakin kesini malah ke gereja sendiri sudah mau. Tadinya itu kalau nggak ditemani nggak mau. Biasanya kalau saya misalkan tuh pelayanan paduan suara ngisi pagi jam 6, omnya tuh kan maunya ibadah kan yang jam 9. Tadi tuh rencana saya tuh tadinya saya habis nyanyi pulang nanti tak nemeni. Tapi ternyata sekarang misalkan saya itu ngisi pagi gitu, omnya tetap mau ke gereja sendiri. Kayak gitu berarti memang sudah ada kemajuan. Semua. Pada tahun 2021, anak saya Laura, suatu hari dia mengalami keadaan tubuhnya itu dia merasa ada yang tidak beres. Lalu dia merasakan tuh
punggungnya itu pegel-pegel. Ada sesuatu di tubuhnya, yaitu di dadanya yang sebelah kiri itu sedikit pembengkakan. Lama kemudian ada benjolan di lehernya sebelah kiri. Nah, sejak itu kita merencanakan untuk biopsi. Dari hasil biopsinya itu diketahui bahwa kanker getah bening. Nah, sejak itu kondisi anak saya menurun terus. Singkat cerita, dari dia selesai radiasi, akhirnya dia meninggal di tanggal 12 November 2022 di umurnya yang ke-22. Tentu saja saya rasanya tuh hancur hati karena mama saya itu juga meninggal karena kanker. Jadi kami itu sudah sangat hati-hati untuk makanan, untuk kehidupan sehari-hari itu jangan sampai menuju ke kanker ya. Jadi rasanya tuh kenapa kok akhirnya kena juga gitu. Walaupun apa yang menjadi doa-doa kami itu tidak dikabulkan oleh Tuhan dan Laura dipanggil oleh Tuhan, tapi saya bersyukur bahwa Laura itu sudah melalui memenangkan pertandingan yang baik. Dia sudah menjadi anak Tuhan yang baik, anak yang baik, anak yang berbakti pada orang tua, kakak yang baik buat adik-adiknya, teman yang baik buat teman-temannya. Kondisi saat ini memang saya belum sembuh, jadi saya masih proses penyembuhan, tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan. Saya bersyukur Pada Tuhan karena saya masih diberi kesehatan untuk tetap melayani di Gereja Peninggal Gading. Untuk saat ini keluarga saya memang sudah pulih kembali. Ya, meskipun saya itu pergumulan saya berat dalam rumah tangga saya, berpisah dengan suami, tetapi untuk pelayanan satu saya tidak pernah ada niat untuk undur. Bahwa dia sudah melalui dengan baik, beriman dengan tidak putus-putusnya.